Alia menatap layar ponselnya yang masih menyala. Pesan singkat dari Reno membuat bibirnya tersenyum. Kamu jangan khawatir. Aku akan selalu ada buat kamu. Selamanya. Kata-kata itu seolah jadi penguat di tengah hidupnya yang sederhana. Sejak awal mengenal Reno, Alia merasa hidupnya lebih berwarna. Reno selalu perhatian. Selalu datang menjemput. Bahkan rela mengantar pulang meski larut malam Reno itu bidak. Gumam Alia pelan setiap kali temannya bertanya kenapa ia begitu yakin dengan lelaki itu. Dia nggak cuma pacar, dia juga pelindung. Reno memang pandai merangkai kata. Ia bisa membuat gadis manapun merasa istimewa. Dan Alia termasuk salah satunya. Saat mereka duduk berdua di warung kopi kecil dekat kampus, Reno sering menggenggam tangannya sambil menatap dalam. Kamu jangan takut sama apapun, selama ada aku. Nggak ada yang bisa nyakitin kamu. Ucapnya suatu malam. Alia menunduk malu, pipinya memerah. Ia percaya. Kata-kata itu bukan sekadar janji kosong. Reno terlihat begitu meyakinkan. Namun, di balik tatapan hangat itu, ada sesuatu yang tidak Alia tahu. Reno bukanlah lelaki sebaik yang ia bayangkan. Bagi Reno, hubungan mereka bukan hanya tentang cinta. Ada hal lain yang lebih penting, gengsi dan uang. Ketika Alia sibuk mencatat materi kuliah dan sesekali melirik pesan manis dari pacarnya, Reno justru duduk bersama gengnya di kafe lain. Asap rokok mengepul. Suara tawa kasar terdengar keras. Reno bersandar santai sementara dua temannya menatapnya dengan tatapan penuh rencana. Jadi gimana nomor? Salah satunya berbisik sambil menghembuskan asap. Pacar lo cantik, polos banget. Sayang kalau cuma lo yang nikmatin. Reno tidak langsung menjawab. Matanya sempat berkedip ragu, tapi detik berikutnya ia tertawa kecil. Kalian sabar aja. Gua atur waktu. Gua bilangin nanti. Yang penting jangan ada yang bikin dia curiga dulu. Tawa meledak dari meja itu. Gelas-gelas bir bersinggungan. Percakapan berubah jadi bisik-bisik kotor. Reno hanya diam, memainkan rokok di jarinya. Tapi dalam hati ia tahu, rencana itu sudah tidak bisa dihentikan. Bagi Alia, Reno adalah lelaki yang akan selalu menjaganya. Bagi Reno, Alia hanyalah pion dalam permainan busuknya. Malam itu, sebelum tidur, Alia sempat menulis di buku hariannya. Aku beruntung punya Reno. Dia berbeda dengan cowok lain. Dia janji akan selalu lindungi aku. Aku percaya padanya sepenuh hatiku. Di luar sana, Reno masih sibuk tertawa bersama gengnya, menyusun jebakan yang kelak akan menjadi awal dari malam paling kelam dalam hidup Alia. Malam itu, Reno menjemput Alia dengan motor sport kesayangannya. Jaket kulit hitam yang ia kenakan membuat penampilannya semakin gagah di mata Alia. Malam ini kita seru-seruan Berin. Aku udah lama pengen ajak kamu ke pesta teman-temanku, kata Reno dengan senyum menenangkan. Alia sempat ragu. Ia bukan tipe gadis yang suka hingar-bingar. Dunia pesta bukan dunianya. Tapi karena Reno yang mengajak, ia menurunkan rasa khawatirnya. Toh, ada Reno. Apa yang perlu ditakutkan, pikirnya. Mereka tiba di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Musik keras terdengar dari dalam. Lampu berwarna-warni menyala terang, suara tawa dan teriakan bercampur jadi satu. Puluhan anak muda berkumpul, sebagian dengan botol di tangan, sebagian lagi sibuk menari. Alia menatap sekeliling, merasa asing. Rame banget ya, katanya pelan. Reno menepuk pundaknya. Santai aja, selama ada aku, gak usah takut, ayo masuk. Alia mencoba meyakinkan dirinya. Ia menggenggam tangan Reno erat, melangkah masuk melewati kerumunan orang yang sibuk dengan dunianya sendiri. Awalnya, suasana terasa menyenangkan. Reno mengenalkan Alia pada beberapa temannya. Ada yang menyapanya ramah, ada yang hanya melirik sambil tersenyum sinis. Alia tak terlalu memikirkan itu. Ia hanya duduk di sofa, menikmati musik sambil sesekali menyeruput minuman ringan yang diberikan Reno. Namun, semakin malam, suasana terasa berbeda. Beberapa tatapan pria di ruangan itu terasa aneh. Bukan tatapan basa-basi, melainkan tatapan yang membuat Alia tidak nyaman, seolah dirinya sedang dinilai. Reno. Alia berbisik pelan, mendekat ke telinganya. Kenapa mereka lihat aku kayak gitu? Reno tersenyum tipis, mengelus punggung tangan Alia. Ah, kamu kebanyakan mikir. Mereka cuma kagum karena kamu cantik. Jawaban itu tidak membuat hati Alia tenang. Semakin lama, musik semakin keras. Beberapa orang mulai mabuk, bercanda berlebihan. Bahkan ada yang terjatuh sambil tertawa-tawa. Asap rokok menyesakan ruangan. Alia merasa kepalanya pening, perutnya mual. Aku mau pulang aja, nomor aku nggak nyaman di sini, katanya lirih. Namun Reno hanya menatapnya sebentar lalu tersenyum. Smart, sebentar aja sayang. Aku janji, setelah ini kita pulang. Alia menghela napas panjang.
Ia menatap jam di ponselnya. Sudah hampir tengah malam, rasa gelisahnya semakin kuat. Ketika ia hendak berdiri, tiba-tiba salah satu teman Reno menepuk bahunya dari belakang. Mau kemana? Cantik. Suaranya berat. Nadanya mengejek. Alia terkejut, menoleh. Reno hanya duduk santai, pura-pura tidak mendengar. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Untuk pertama kalinya, Alia merasa janji Reno untuk selalu melindunginya terdengar seperti kebohongan besar. Malam yang awalnya tampak menyenangkan, kini berubah jadi jebakan yang menunggu untuk menelan dirinya. Alia berusaha bangkit dari sofa. Kepalanya semakin berat, napasnya memburu. Tatapan orang-orang di ruangan itu seperti menghimpitnya. Ia sempat mencari-cari Reno, berharap lelaki itu menemaninya pulang. Namun yang ia temukan justru punggung Reno, berjalan lebih dulu melewati kerumunan. No, tunggu aku, panggil Alia lirih. Belum sempat ia menyusul. Dua pria besar menahan lengannya. Mau kemana? Pesta belum selesai, manis, kata salah satunya dengan senyum bengis. Alia meronta, panik. Lepasin, aku mau pulang, teriak. Mereka tidak peduli. Dengan kasar, tubuh Alia ditarik, menyeretnya melewati lorong rumah yang remang. Musik keras dari ruang utama terdengar semakin jauh. Berganti dengan bunyi pintu kayu berderit saat dibuka. Reno berdiri di depan kamar itu. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi. Tatapannya kosong, seolah-olah ia tidak mengenali Alia sama sekali. No, apa-apaan ini? Tolong aku. Suara Alia bergetar, matanya basah. Reno hanya menghela napas pendek, lalu menoleh ke teman-temannya. Urus aja, gua tunggu di luar. Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras dari tamparan manapun. No, jangan, jerit Alia histeris saat tubuhnya didorong masuk. Pintu ditutup rapat, suara musik dari luar menelan semua teriakannya. Ia berlari ke arah pintu, menghantamnya dengan kepalan tangan, tapi dua pria itu lebih cepat menahan. Kuncian besi berbunyi, mengunci rapat perangkap yang sudah disiapkan. Alia tersudut di pojok kamar. Lampu kuning redup membuat bayangan tubuh-tubuh besar itu terlihat mengerikan. Nafas mereka berat, mata mereka layar. Udah, jangan buang tenaga, cantik. Nggak ada yang bakal nolongin kamu di sini, ujar salah satunya sambil melangkah mendekat. Air mata Alia mengalir deras. Di kepalanya hanya satu pertanyaan. Kenapa Reno? Tega, bukankah dia janji akan melindungiku? Namun malam itu, semua janji berubah jadi dusta. Yang tersisa hanyalah perangkap yang menutup rapat, menjerat Alia dalam kegelapan. Kamar itu pengap, bau rokok bercampur dengan keringat dan alkohol. Alia terhimpit di pojok, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya tak berhenti mengalir. Sementara suara tawa kasar mengiris telinga. Ia berteriak minta tolong, tetapi jeritannya justru membuat mereka semakin gembira. Lihat tuh, rengekan kayak gini yang gue suka, ujar salah satu dari mereka dengan nada mengejek. Alia mencoba melawan. Ia menendang, meronta, memukul apapun yang bisa dijangkau. Namun, tenaganya jauh lebih kecil dibanding tubuh-tubuh besar itu. Setiap usaha perlawanan hanya memancing tawa. Tangisnya bukan dianggap penderitaan, melainkan hiburan. Nomor, please. Aku mohon. Suaranya serak, hampir habis, tapi tidak ada belas kasihan di mata mereka. Hanya ada nafsu, tawa, dan rasa puas melihat gadis polos itu semakin hancur. Jam terus berdetak, seolah memperlambat waktu. Bagi Alia, setiap detik terasa seperti siksaan panjang yang tak berkesudahan. Tubuhnya lemas, tenaganya terkuras habis. Nafasnya tersengal, kepalanya berputar. Di antara kabut kesadarannya, Alia sempat menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Bayangan Reno sempat melintas di pikirannya. Lelaki yang ia percaya sepenuh hati, yang selalu menjanjikan perlindungan, kini justru membiarkannya mati di tangan orang lain. Reno. Kenapa? Alia tak lagi mampu menjerit. Tangisnya pelan, suaranya tercekat. Pandangannya mulai kabur. Suara itu semakin jauh, semakin samar, seperti datang dari dunia lain. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia berbisik nyaris tanpa suara. Tuhan, tolong aku. Namun jawaban yang datang hanyalah gelap. Tubuh Alia akhirnya terkulai tak berdaya di lantai kamar. Nafas terakhirnya terlepas dalam isakan yang tidak lagi terdengar. Mereka yang ada di ruangan itu hanya saling pandang sebentar, lalu tertawa lagi. Bagi mereka, malam itu hanyalah permainan yang sudah selesai. Mereka tidak tahu. Justru di saat napas Alia berhenti, sesuatu yang lain mulai terbangun. Malam semakin larut. Hujan tipis turun, membasahi jalanan yang lengang. Di balik rumah pesta itu, sebuah mobil hitam berhenti di tanah lapang yang sepi. Lampu sorotnya menyinari rerumputan liar yang bergoyang tertiup angin malam. Dua pria tergesa
Pintu belakang dibuka, tubuh Alia yang sudah tak bernyawa diseret begitu saja. Pakaian lusuhnya basah oleh hujan, wajahnya pucat tanpa cahaya kehidupan. "Cepetan, jangan lama-lama, bisa ada yang lihat," bisik salah satunya. Mereka menggali tanah dangkal dengan sekop seadanya. Tidak ada doa, tidak ada belas kasihan, hanya desahan lelah dan umpatan kasar. Reno berdiri tak jauh dari sana, bersandar pada mobil. Wajahnya tampak datar, dingin, seolah yang dibuang hanyalah benda tak bernyawa. "Lo yakin ini aman?" tanya salah satu temannya sambil mengibaskan lumpur. Dari tangannya, Reno hanya mengangguk. "Nggak akan ada yang tahu. Dia nggak punya siapa-siapa. Lagian, siapa juga yang peduli sama cewek kayak gitu?" Tubuh Alia dilempar begitu saja ke dalam lubang dangkal itu. Hujan membuat tanah becek, menempel di wajah dan rambutnya. Matanya Yang terbuka setengah tampak menatap kosong ke langit kelam, seolah masih ingin bertanya kenapa semua ini terjadi. Sekop demi sekop tanah dilemparkan. Perlahan wajah itu tertutup. Cahaya matanya yang sudah padam benar-benar hilang, digantikan gundukan. Tanah basah. Sudah beres. Mereka menepuk tangan seolah baru menyelesaikan pekerjaan biasa. Reno menyalakan rokok, mengisap dalam-dalam, lalu menghembuskan asap ke udara malam. Anggap aja ini nggak pernah terjadi. Jalanin hidup seperti biasa. Mesin mobil kembali menyala. Roda berputar, meninggalkan tanah kosong itu bersama rahasia kelam yang baru saja mereka kubur. Namun, yang tidak mereka sadari, tanah itu berdenyut pelan, seperti menolak isinya. Hujan terus turun, menyerap kegundukan segar itu, seolah membisikkan janji bahwa sesuatu yang dikubur dengan cara keji tidak akan pernah benar-benar diam. Malam semakin larut, hujan belum juga reda. Angin berdesir melewati tanah kosong tempat jasad Alia dikubur. Gundukan tanah basah itu bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Seekor burung gagak tiba-tiba hinggap di dahan, dekat kuburan. Suaranya parau, menandai pertanda buruk. Tidak ada manusia yang melihat, hanya alam yang menjadi saksi. Tanah itu retak sedikit demi sedikit. Dari celah basah, sehelai rambut panjang keluar, menempel lumpur. Tak lama, jemari pucat dan dingin merobek gundukan itu. Alia, tubuhnya masih hancur, tapi matanya terbuka lebar. Bola matanya merah, dipenuhi urat-urat darah. Nafas sudah tidak ada, tapi wajahnya hidup dengan ekspresi penuh murka. Bukan lagi manusia. Langkahnya goyah, pelan tapi pasti. Setiap gerakan tubuhnya menimbulkan suara seram, seperti tulang beradu. Dari mulutnya keluar suara lirih bercampur geram Reno. Hanya satu kata yang terus bergema dalam jiwanya. Dendam. Langit seakan merespons. Petir menyambar di kejauhan, menerangi sosoknya yang kini berubah jadi roh gentayangan. Wajahnya pucat, mata merah menyala, rambut basah terurai menutupi sebagian wajah. Dia berjalan tanpa arah, namun setiap langkahnya seolah dituntun ke orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, roh Alia resmi bangkit. Bukan lagi gadis lembut yang dulu percaya janji manis, melainkan arwah penuh amarah yang tak akan berhenti sebelum darah dibayar dengan darah. Malam itu, hujan sudah reda, namun udara masih dingin menusuk tulang. Bima, salah satu teman dekat Reno, berjalan pulang dari warung kopi. Ia terpisah dari rombongan karena motornya mogok. Dengan malas, ia menuntun motornya melewati jalan setapak yang gelap. Di tengah perjalanan, bulu kuduknya berdiri. Ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Suara langkah basah terdengar, padahal jalanan sunyi. "Siapa di sana?" teriaknya. Mencoba berani. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba lampu jalan yang satu-satunya menyala di situ berkelip, lalu mati. Dalam kegelapan, terdengar suara lirih seperti bisikan. Suara perempuan. "Bima!" Bima panik. Ia menoleh, matanya membelalak. Di ujung jalan berdiri sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya penuh lumpur, wajah pucat dengan mata merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. "Alia!" desisnya. Tubuh langsung gemetar. Ia berusaha berlari, tapi langkahnya berat. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menarik kakinya. Tiba-tiba, sosok itu melesat mendekat. Rambut panjang Alia melilit leher Bima, menariknya hingga jatuh tersungkur ke lumpur. Bima menjerit. Tapi, suara itu hanya tenggelam dalam malam. "Dulu kau tertawa saat aku menangis. Sekarang tertawalah di dalam kubur," bisik roh Alia tepat di telinganya. Besok paginya, warga menemukan mayat Bima di pinggir kali. Tubuhnya membusuk hitam berulat, padahal ia baru semalam hilang. Wajahnya membeku dengan ekspresi ngeri. Mulutnya terbuka seakan menjerit terakhir kali. Desa gempar. Polisi kebingungan. Reno dan teman Temonia pucat pasi. Hanya mereka yang tahu,
ini bukan kematian biasa. Bima menjadi tumbal pertama, dan itu baru permulaan. Sejak kematian Bima, Reno tidak pernah tenang. Malam-malamnya berubah jadi siksaan. Begitu lampu kamar dimatikan, ia selalu merasa ada mata yang mengawasinya dari sudut gelap. Awalnya hanya bisikan samar, suara lirih perempuan yang begitu familiar, memanggil namanya pelan, Renino. Reno terbangun, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menyalakan lampu, tapi kamar itu kosong. Namun begitu lampu kembali dipadamkan, terdengar lagi kali ini bukan hanya panggilan, melainkan isak tangis. Tangis itu pelan, menyayat, seperti berasal dari bawah ranjangnya. Reno menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap menembus. Makin dekat, makin nyata. Kenapa kau biarkan mereka menyakitiku? Suara itu bergema tepat di sampingnya. Reno melampet. Matanya membelalak. Ia melihat bayangan samar di cermin kamar. Sosok Alia berdiri dengan wajah pucat. Darah menetes dari bibirnya. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Mata merah itu menatap lurus ke arahnya. Tidak, ini mimpi. Ini cuma mimpi. Reno meremas rambutnya. Hampir gila. Sejak malam itu, ia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap kali terpejam, bayangan Alia hadir menangis, tertawa, lalu berbisik ancaman di telinganya. Siang hari pun tidak jauh berbeda. Ketika ia berjalan di jalan ramai, kadang terdengar suara langkah mengikuti. Saat menoleh, tak ada siapapun. Tapi di kaca toko, ia sempat melihat pantulan Alia berdiri tepat di belakangnya. Reno mulai kehilangan akal. Tubuhnya lelah, wajahnya pucat dan sorot matanya penuh ketakutan. Ia tahu, Alia belum selesai, dan cepat atau lambat, gilirannya akan tiba. Kematian Bima hanyalah awal. Setelah itu, kabar duka datang berturut-turut. Gilang ditemukan tergantung di kamar kos dengan lidah terjulur. Matanya melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Tubuhnya membiru meski pintu terkunci. Dari dalam, lalu Ardi, mayatnya hanyut di sungai. Wajahnya hancur seperti diseret batu-batu tajam. Tapi anehnya di dadanya tertulis samar-samar huruf lumpur. Alia tak berhenti di situ. Bayu tewas terbakar di dalam mobilnya. Saksi mata bilang sebelum api melahap, ada sosok perempuan berambut panjang duduk di jok belakang. Saat polisi membuka pintu, mobil sudah hangus tapi bangku belakang sama sekali tidak tersentuh api. Malam demi malam, satu persatu dari mereka tumbang dengan cara mengenaskan. Reno hanya bisa menghitung sisa nyawa temon-temonnya, sampai akhirnya ia menyadari, tinggal dia seorang diri. Ketakutannya menjadi-jadi. Setiap langkah diikuti suara derap samar. Setiap detik terhantui tangis yang menusuk telinga. Reno mulai meracau, berteriak di jalanan, memohon maaf kepada bayangan yang tak kasat mata. Namun Alia tidak menginginkan kematiannya cepat. Ia ingin Reno merasakan azab yang paling dalam, ketakutan panjang sebelum ajal menjemput di kamar gelapnya. Reno mendengar suara bisikan begitu dekat, seolah tepat di samping wajahnya. Kau yang menjualku, kau yang harus membayar paling mahal. Dingin menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Reno tahu, saat itu waktunya hampir tiba. Bukan cara mudah, melainkan penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Reno tidak lagi lari. Ia terlalu lelah, tubuhnya gemetar, wajah pucat seperti mayat hidup. Ia berdiri di kamar yang gelap, menunggu sesuatu yang pasti datang. Udara tiba-tiba dingin menusuk, lampu berkelip lalu padam. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah pelan, berirama seperti detak kematian. Rambut panjang terurai, wajah pucat penuh luka, mata merah menyala Alia muncul. Reno, suaranya parau. Setengah tangis, setengah tawa. Reno tersungkur, air matanya mengalir. Alia, aku menyesal. Semua itu bukan maumu, tapi aku terpaksa. Alia menyeringai. Senyum dingin mengoyak wajahnya. Cinta yang kau janji-janjikan hanyalah jerat. Kau menjualku demi kepuasan dan tawa mereka. Dan sekarang, aku menjual nyawamu pada kegelapan. Reno berteriak, mencoba meraih pintu. Tapi dinding kamarnya berubah hitam, basah seperti tanah kubur. Dari lantai, tangan-tangan pucat bermunculan, mencengkeram kakinya. Ia meronta, suaranya parau. Namun semakin ia melawan, genggaman itu makin kuat. Alia mendekot, menatap wajahnya yang ketakutan. Kau ingin aku tenang? Tidak akan pernah. Karena cintaku yang dulu suci, telah kau bakar jadi neraka. Dengan rambutnya yang panjang, Alia melilit leher Reno. Tarikannya begitu kuat hingga tulang leher berderak. Reno menjerit sekuat tenaga jeritan. Terakhir sebelum kepalanya terpuntir dengan suara patah yang mengerikan.
Tubuhnya jatuh tak bernyawa, mata masih membelalak ketakutan. Alia berdiri di atas jasadnya, menatap dengan tatapan kosong. Dendamnya sudah terbalas, tapi wajahnya tetap penuh murka. Ia menengadah, mulutnya berbisik lirih. Aku tidak akan pernah tenang. Tidak di dunia ini, tidak di dunia manapun. Malam itu, roh Alia kembali lenyap dalam kegelapan. Namun saat itu, setiap orang yang melewati kamar Reno bersumpah mendengar suara tangis perempuan, bercampur tawa menyeramkan. Cinta yang pernah manis, kini benar-benar jadi neraka.